Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas D mata kuliah IoT akan mempresentasikan video materi UITE tentang ujaran kebencian. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Pertama, nama saya Faiz Musri dengan NIM 130408. Nama saya Naura Hasna Kamila Effendi dengan NIM 130483. Nama saya Vanessa Sanazia dengan NIM 130409. Nama saya Raditya Nabil Rasida dengan NIM 30406. Selamat menyaksikan. Woi, lu lagi ngapain? Ini lagi komen. Ini orang lagi join banget. Gua katain lah. Itu ujaran kebencian tau? Gak boleh. Kita nggak boleh. Iya, itu gak boleh. Bukannya ini termasuk kebebasan berpendapat. Itu termasuk ujaran kebencian, guys. Oh begitu, Rafael. Ujaran kebencian atau hate speech merupakan suatu tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dengan tujuan untuk menghasut, menghina, dan memprovokasi suatu individu atau kelompok yang lain. Ujaran kebencian biasanya meliputi aspek agama, kewarganegaraan, orientasi seksual, cacat, dan lain sebagainya. Dalam arti hukum, ujaran kebencian merupakan suatu perilaku, perbuatan, atau pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu tindakan kekerasan dan juga sikap prasangka baik dari si pelaku maupun korban. Ujaran kebencian tidak hanya dapat berbentuk secara lisan atau secara langsung, tetapi bisa juga dalam bentuk tidak langsung. Salah satunya yaitu dengan adanya sosial media. Banyak orang yang melakukan ujaran kebencian melalui unggahan dan juga ketikan di sosial media. Ujaran kebencian yang terjadi secara daring di sosial media adalah karena terlalu terbukanya informasi kepada publik dan kurangnya literasi serta kesadaran dari masyarakat. Pasal yang mengatur tentang ITE adalah Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 tentang penyebaran informasi dan atau dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan, Pasal 27 Ayat 4 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik melalui media elektronik, Pasal 28 tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Ada berbagai macam cara untuk mencegah terjadinya ujaran kebencian di internet. Yang pertama adalah dengan memeriksa kembali berita-berita dan informasi yang terdapat di internet, karena tidak semua berita dan informasi itu valid dan benar. Yang kedua adalah dengan memperhatikan dan memikirkan kembali mengenai komentar-komentar dan kata-kata yang akan diberikan kepada orang lain. Jika komentar itu bernilai positif, maka lanjutkan, tapi apabila sesuatu itu bernilai negatif, maka simpan saja untuk diri sendiri. Yang ketiga adalah dengan mengedukasi diri sendiri dan orang lain mengenai bahayanya ujaran kebencian dan bahwa ada undang-undang yang mengatur mengenai ujaran kebencian di internet. Dan yang keempat adalah fokuslah kepada diri sendiri. Jangan terlalu banyak mengomentari hidup orang lain. Let's just live happily and live your own life. Untuk melaporkan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE di Indonesia, dapat melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, mengumpulkan bukti yang kuat terkait dengan pelanggaran yang terjadi. Hal ini bisa berupa tangkapan layar atau informasi digital yang mendukung laporan tersebut. Kemudian yang kedua, memilih instansi yang tepat. Tentukan instansi yang tepat untuk melaporkan kasus tersebut. Biasanya hal ini bisa dilakukan di kepolisian atau pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus yang memiliki bagian untuk menangani kasus-kasus terkait pelanggaran Undang-Undang ITE. Kemudian yang ketiga, melengkapi laporan. Siapkan laporan secara tertulis dengan detail yang jelas mengenai pelanggaran yang terjadi. Sertakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan untuk mendukung laporan tersebut. Yang keempat, proses hukum. Setelah melaporkan kasus, proses hukum akan berlanjut sesuai dengan prosedur yang berlaku. Ini melibatkan penyelidikan, pemeriksaan, dan jika ditemukan cukup bukti, akan diadakan proses hukum lebih lanjut.
pastikan untuk menghubungi pihak yang berwenang atau mencari bantuan dari pengacara jika diperlukan untuk memastikan langkah-langkah yang kita ambil adalah sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.